Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki masa Natal tahun 2022. Pasti bagi setiap orang yang merayakannya mempunyai kesan dan arti tersendiri. Apa yang menjadi kesan Anda khususnya untuk hari Natal? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin bagi sebagian saudara sekalian, tahun-tahun belakangan ini menjadi masa-masa yang sangat sulit. Dalam Alkitab ada sebuah ayat dari Ayub yang menarik perhatian buat saya. Dalam kitabnya Ayub pasal ke-30 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Mungkin sebagian besar saudara sudah mengetahui tentang perjalanan hidup seorang Ayub, kisah hidup seorang Ayub. Saudara, jika Anda membaca keseluruhan pasal ini, Ayub 30, Anda akan menemukan bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub merupakan mimpi terburuk bagi seorang manusia. Dan perikop ini diberi judul sengsara yang dialami, menceritakan tentang titik terendah masa-masa tersulit yang dialami oleh Ayub. Bukan saja kehilangan harta bendanya, melainkan juga mengalami kesepian yang luar biasa karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihinya. Bahkan Tuhan juga seolah-olah menyeretnya ke dalam kehancuran. Di ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian, karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Yang saya tangkap di sini adalah kesadaran diri Ayub bahwa segala kepunyaannya yang membentuk dan membuat identitasnya, bagaimana dia dikenal sebagai orang yang kaya raya, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang baik, dan tak pernah mengalami kekurangan, dapat hilang dalam sekejap apabila Tuhan menghendakinya. Mama saya sering bilang, kalau kita nggak punya uang, kita pasti diremehkan oleh orang. Nggak peduli siapapun itu, nggak terkecuali bahkan sekalipun itu saudara. Bahkan saudara sendiri pun bisa kejam dan menginjak-injak kita ketika kita tidak memiliki apapun. Materi bisa membentuk identitas kita untuk dihormati. Tapi begitu kehilangan identitas yang dihormati karena kenyamanan itu, siapakah diri Anda? Begitu pahitnya realita hidup. Bagaimana rasanya tidak dipercaya, difitnah, ditinggalkan, bahkan penolakan yang begitu menyakitkan dapat dilakukan oleh orang yang memiliki ikatan darah sekalipun dan orang-orang yang kita percaya di dalam dunia ini. Di ayatnya yang ke-19 demikian dikatakan, Ia telah mengempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Ketidakberdayaan, titik depresi yang sudah memasuki tahap puncaknya. Dunia terasa hancur. Tak seorang pun dapat menolong dalam kondisi yang amat terpuruk seperti ini. Bahkan skill, talenta, dan keunikan yang kita miliki bisa menjadi tak ada artinya ketika nama sudah tercoreng. Sudah seperti debu dan abu yang sudah tak ada lagi nilainya. Kenyataannya, ketika kita sudah tak lagi memiliki identitas yang membentuk siapa kita dikenal, tak seorang pun yang akan peduli. Oke, pertanyaannya, siapakah yang membentuk identitas kita tersebut? Di samping ini adalah perbuatan iblis yang menghancurkan kehidupannya Ayub, Ayub pun sadar kalau Tuhan mengizinkan kondisi seperti ini terjadi ke dalam kehidupannya. Di ayatnya yang ke-20, aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Apa yang bisa kamu lakukan ketika Tuhan sudah berkehendak? Kehendak Tuhan itu solid. Tak seorang pun mampu melawan takdir. Dari sini Ayub pun sadar bahwa semua yang menimpanya, apa yang terjadi dalam kehidupannya, semua kehilangannya, semua kehancurannya, itu dikehendaki oleh Tuhan. Kita bisa belajar, merancangkan, dan melakukan apa yang kita mau. Namun pada akhirnya, untuk apa dan untuk siapakah arti identitas kehidupan kita tersebut? Kita beralih ke Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Setelah Ayub mengalami titik terendah dalam hidupnya ini, dia pun menyadari adanya entitas hakiki yang mampu menghendaki segala yang terjadi di dalam dunia ini, yang mampu membentuknya, membuat bagaimana dia dikenal dan diketahui oleh orang lain.
Dan semuanya itu tidak serta-merta atas kekuatannya sendiri. Kita kembali lagi ke kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub pun benar-benar menyadari. Ayub pun mengenal Tuhan secara pribadi setelah apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia yang sebelumnya dipandang orang sebagai orang saleh, ternyata dia mengakui hanya melalui perkataan orang lain dia mengenal Tuhan. Tetapi dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dari semua kejadian ini, Tuhan menyentuh hatinya, berbicara padanya, dan akhirnya Ayub pun bisa benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Oke, terlepas dari semua kesan dan kenangan momen Natal pribadi kita, siapakah Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu bagi diri kita? Kenapa kita merayakan tanggal kelahirannya pada setiap tahunnya? Dan bagaimana kita benar-benar mengenalnya? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.